kan ketua gengnya yang teman-teman heboh semua berapa hari ini gitu. Oke, nah tinggal di unmute aja nih Ci. Coba. Apa tuh kalau ketua gengnya? Bumi dong. Ini gimana coba? Gimana kalau view-nya Bumi ini kan? eh Ko Bernard ya, targetnya 200 ternyata udah hit lewat. Nah selanjutnya kayak gimana nih kalau dari Pak Billy sendiri ngelihat Bumi ini, terutama kan belakangan yang lagi banyak dibahas juga soal private placement itu bakalan kayak gimana, eh, prospek dan juga challenge yang perlu kita perhatiin. Unmute. Oke. Ya. Nah, kalau Bumi memang ini saham yang menarik ya teman-teman ya. Dari zaman dulu saya pertama kali juga di market, saham ini udah heboh sekali gitu kan. Dulu dari ratusan perak jadi 8.000 hanya dalam waktu berapa ya? Mungkin hanya dalam waktu sekitar kurang lebih 1,5 tahun waktu itu. Nah, heboh sekali sampai waktu itu ada broker asing yang nulis targetnya 10.000 lah, 20.000 dan segala macam. Tapi yang dari dulu selalu aku highlight dari Bumi ya Ci ya, mungkin kalau teman-teman ada yang join grupnya Michael gitu ya, Michael Yo, dari dulu awal Juni aku udah bilang pas Bumi. Waktu itu semua orang tanya, ini kapan nih call udah naik gitu kan, tapi kok buminya nggak main-main waktu itu kan, ada roda kemana-mana, ITMG udah kemana-mana, tapi buminya kok enggak. Nah, teman-teman memang harus berkaca pada bumi pada tahun 2017 kemarin, kalau masih ingat, 2016, waktu itu harga call juga udah naik teman-teman. ITMG udah naik, PTBA udah naik, ya kan, semuanya udah pada naik, bumi waktu itu ketinggalan, masih ngendon di 50 waktu itu kan. Nah, tapi ketika ada story restruct utangnya waktu itu, yang waktu itu dia mulai mau convert lah di 926 dan segala macam itu, harga sahamnya tuh langsung shoot up ke atas. Nah, dari situ aku sebenarnya udah mulai punya pengalaman. Oh, berarti kalau bumi, it's not about call price doang nih, tapi it's about depth-nya gitu kan. Nah, makanya kemarin pada saat call-nya mulai naik, buminya masih ngendon di bawah, ya aku waktu itu bilang, tinggal tunggu aja nanti begitu mereka udah mau beresin utangnya, baru pasti akan main. Tiba-tiba, ya aku nggak tahu juga gitu ya. Juni, Juli, tiba-tiba kan mulai kedengeran tuh, mau 2 minggu lalu kayak kedengeran, oh ini mau rank isu nih dan segala macam. Dan ternyata bener kan, eh, berapa hari lalu kita dengar pengumumannya dia akan NPRI. Nah sekarang orang bertanya pertanyaan baru, tapi nanti saham beredar bumi jadi banyak loh ya Ci ya. Jadi 340 miliar lembar saham gitu kan. Ini bakal jadi yang friend udah banyak gitu kan, apalagi ini lebih besar lagi gitu kan, 340 miliar saham gitu. Nah, tapi di satu sisi juga adalah ya kita harus tahu teman-teman, ini kan NPRI ya, bentuk rank isunya gitu ya. Nah, NPR ini kan berarti kan yang ambil strategik ya. Dan saya rasa siapapun yang mengambil placementnya bumi sebesar itu 24 triliun, itu pasti bukan orang yang main-main ya. Gitu ya. Karena apa? Dia nggak mungkin ngambil 24T, habis itu cuma placement flipping di market doang gitu. Oh, lumayan nih, gue dapet bumi harga 120, ini bumi harga 300, gue jual aja gitu kan. Saya rasa investor yang masuk itu udah pasti yang strategik gitu ya. Dan saya rasa juga ke depannya bumi pasti punya plan yang besar ya ke depannya. Nggak mungkin dia cuma masalah rank isu ini untuk beresin utang aja gitu. Kalau teman-teman perhatiin, kalau nggak salah ada beberapa hari lalu ya, saya ada dengar itu Pak di labnya Bumi itu ya, itu ada di interview, kelihatan Bumi itu ke depan punya plan akan masuk ke green juga gitu, jadi gasifikasi, dan dia juga punya plan masuk ke energi-energi lainnya gitu. Jadi balik lagi, Bumi bisa mengundang pro and kontra gitu kan, tapi tergantung Ci, kita pernah di pihak yang mana. Kalau kita pernah di pihak yang untung besar dulu, kita pasti akan anggap Bumi itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi kalau dulu pernah kena nyangkut, ya pasti akan menganggap bumi itu kayak, inilah gitu kan segala macam. Jadi tergantung posisi kita tuh ada di mana. Tapi kalau memang mau personal opinion, buat aku sih siapapun yang ngambil 24 T placement ini, ya kita tahu kan rumornya ada ini ya, King of Noodle gitu kan, Raja Mie yang mau ngambil gitu kan. Nah, kalau saya punya pengalaman selama ini ya, ketika ada yang berbau Kaisar Mi ini membeli saham, baik dia ataupun afiliatnya seperti kayak Indolife apa segala macam, itu saya perhatiin sahamnya biasa bagus tuh hasilnya tuh.
Contoh ya, DCII, saya masih ingat, harga 12.000, Pak Antoni Salim beli di harga 5.000, harganya terbang sampai 60.000, regardless teman-teman mau bilang liquid atau enggak. Terus juga teman-teman masih ingat di BBHI, ya kan, Indolife masuk di harga 478, harga sahamnya itu sempat 6.000. Terus apa, BRMS, nah paling gampang kita ngomong BRMS aja, Ci. BRMS kan grup Bakri juga. Salim waktu itu masuk di rank isunya, harga sahamnya sempat sampai 250 sampai 300 kan kemarin kan. Terus habis itu apa lagi? Saya tahu saya ada presence juga Salim di Mega gitu kan. Terus ada juga Ahab yang baru-baru ini. Ahab kan Aca ya, ada hubungan sama Salim juga. Teman-teman lihat habis rank isu harganya kemana. Dan yang keenam yang menurut saya nggak kalah fenomenal itu Pani gitu kan. Yang PIK 2 itu kan. PIK 2 kita tahu itu adalah proyek Aguan dan Salim ya kan proyeknya Agung Sedayu Group lah dan Salim gitu ya. Itu kemarin rank isu di bawah 500, standby bayarnya PT Multi Arta Pratama ya kalau nggak salah ya. Itu kan 50% owned by Agung Sedayu owner dan juga 50% ada affiliated sama Salim kan. Nah itu tuh hasilnya teman-teman bisa lihat juga di market seperti apa. Jadi sebenarnya balik lagi, saya cuma ngelihat pattern aja yang terjadi seperti itu gitu kan. Biasanya kalau memang benar ya, ini balik kita masih spekulasi ya. Kalau benar memang King of Noodle bergabung nih dengan King of yang satu ini gitu ya. Menurut saya ada possibility apa balik lagi ya Ci Alin coba posisiin aja gitu atau teman-teman posisiin menjadi orang yang mau ngambil 24T gitu kan di harga 120. Kira-kira mau nggak kalau harga sahamnya itu cuma deket-deket 120 aja nanti abis gua ambil gitu kan. Nah jadi saya nggak mau kasih rekomendasi atau apa karena saya tahu apa profil saham ini kan bukan saham yang ini ya Ci ya, maksudnya yang alon-alon kelakon kayak BCA gitu kan. Ini saham yang pagi ARB sore bisa hijau atau kebalikannya kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa jaga porsinya sendiri di saham-saham kayak gini. Tapi kalau ditanya optimis apa enggak, kalau saya sih ngomong midterm harusnya sih saya masih optimis ya sama Bumi. Tapi kalau ada yang bilang Bumi mau balik 8.000 lagi, saya bukan mau bilang mustahil ya teman-teman ya, karena tidak ada yang mustahil sebenarnya di market. Tapi kalau nanti Bumi harganya 8.000 teman-teman, itu market cap-nya kalau dikali 340 miliar saham jadi 2.500 triliun loh teman-teman. Itu luar biasa loh, BCA ditambah BRI, ditambah Mandiri, tambah BNI aja masih kalah gede sama Bumi kalau 8.000. Jadi saya rasa 8.000 kayaknya a bit long shot ya kalau kayak begitu. Itu sih. Oke, apa Wah, gitu. thank you so much ini view-nya Pak Billy. Jadi saling effect itu sejarah membuktikan ya cukup direspons oleh market ternyata. Nanti kita lihat pastinya seperti apa soal pemberitaan yang ramai ini. Baiklah, sekarang kita akan bahas saham-saham yang teman-teman mention atau ada pertanyaan di kolom komen boleh. Tadi ada yang nanya soal kalau Elsa tadi udah sempat disebut oleh Pak Billy juga, maksudnya dalam artian proxy kalau kita ngomongin misalnya harga minyak naik, kita bisa lihat emiten-emiten apa aja sih. Tadi ada yang nanya Raja juga, gimana nih Pak Billy? Ya, kalau Raja ya teman-teman ya. Ya sebenarnya Raja ini eh, saya jujur ngomong aja ya, saya mungkin kurang mengerti bisnisnya Raja ya teman-teman ya. Tapi ada juga beberapa apa teman-teman yang mengaitkan kan, wah Raja ini punyanya siapa, bentar lagi mau tahun pemilu, wah bakal hot nih dan segala macam gitu ya. Menurut saya segala macam teori itu bisa ada benernya aja ya gitu ya. Nah, kalau saya sih mungkin lebih ngeliat dari gini ya teman-teman ya. Saya mungkin ngeliat faktor yang soal election tadi itu nanti lah ya. Tapi kalau saya lihat inilah, yang terakhir ini kan memang kalau secara news dicari berita, ada berita mengenai Raja nih. Kayak nanti blok rokan apa segala macam itu aku ada baca. Tapi yang paling menarik juga adalah kan belum lama ini kan ada crossingan besar ya di Raja gitu kan. Di harga berapa saya lupa kurang lebih mungkin sekitar 600 apa 700 ya. Situ ada blok buy yang lumayan besar gitu ya. Nah, menurut saya itu ada strategic investor yang masuk sih harusnya di situ teman-teman. Jadi ya, baik lagi teman-teman seperti tadi, kira-kira strategic investor beli di harga 600 sampai 700, size-nya lumayan,
kira-kira bakal puas nggak dengan harga sahamnya cuma kurang lebih segini aja, ditambah dengan bumbu-bumbu yang tadi saya awal bilang, orang bilang, wah mungkin mau election year apa segala macam, ya menurut saya sih oke. Tapi jujur ngomong kalau ditanya ke saya pribadi mungkin kurang begitu mengerti ya untuk apa bisnisnya Raja ini seperti apa. Jadi memang mungkin saya lebih comfortable bilang sama teman-teman ya mungkin di ini dulu ya dipakai buat trading dulu aja gitu. Kecuali teman-teman sangat mengerti bisnisnya Raja, dan you may go ahead gitu invest di sini gitu. Jadi sarannya trading aja ya. Jadi emang itu mantul itu ya si Raja dari pullbacknya untuk hari ini. Ada yang nanya juga saham BKSL dan lain-lain. Nanti kita akan jawab kebangkitan saham-saham gocap kayak gitu ya. Sampai mana kita cukup safe untuk trading di saham-saham yang bangkit ini atau kita harus kayak gimana, nanti kita akan tanyakan ke Pak Billy. Kita selesaikan dulu saham-saham di sektor energi, dan saya juga tertarik sebenarnya ingin tanya soal properti karena hari ini lumayan ramai bangkit ramai-ramai emiten-emiten properti, penguatannya untuk sektor properti sendiri di atas 1% untuk hari ini. Baik, kita bahas satu-satu dulu deh kok. Ini yang saham tadi rupanya yang nanya itu bukan Elsa tapi Esa kok. Esa, saya salah. Oke, ini mungkin tadi pertanyaannya Esa ya, mungkin aku jawab Esa dulu. Nah, Esa, seperti teman-teman tahu, Esa ini bisnisnya adalah kan blue ammonia ya, nanti ke depannya gitu kan yang akan jadi apa kuncinya ke depan gitu. Nah, kalau ditanya blue ammonia ini sebenarnya apa sih ya? Ini adalah sesuatu yang ke depannya harusnya akan menjadi tren ya teman-teman ya, terutama kayak di Jepang gitu ya. Kenapa? Amonia ini dianggap benar-benar sebagai sumber energi yang green banget gitu ya kan, dan ESA itu ya seperti yang kita tahu ya juga dimiliki owner yang bonafit ya kalau teman-teman tahu gitu ya. Terus juga kalau kita lihat prospek bisnis ke depannya juga menarik gitu ya. Memang valuasi kalau di harga sekarang mungkin nggak murah-murah banget gitu ya. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, saya percaya ke depan itu trennya akan ada di renewable dan green energy. Mungkin sekarang orang pada bilang, oh buktinya ini old apa energy semua yang apa perform, cola ya kan dan segala macam gitu kan. Ini berarti ESG ini selesai nih. Justru enggak. Dengan adanya kondisi seperti sekarang, orang jadi sadar bahwa memang butuh ESG itu investasinya itu dipercepat. Mungkin selama ini kan santai gitu ya. Oh minyaknya apa nggak diinvest, ESG-nya santai aja, nggak bakal ada apa-apa. Tapi sejak COVID, ada supply bottleneck di situ, demand udah recover, akhirnya jadi kayak beginilah sekarang, tambah Rusia perang gitu kan. Jadi sekarang, kalau teman-teman tahu, justru menurut saya ke depannya investasi di bidang green ini, baik di Indonesia ataupun di luar, itu akan dipermudah semuanya. Gitu. Nah, terutama kan kalau di Indonesia kita juga dengar ya, ini yang Perpres RUU EBT ya, ini kan juga mau dipercepat gitu ya supaya, dan katanya udah di meja presiden ya kalau nggak salah ya, udah tinggal di tanda tangan aja. Jadi kedepannya menurut saya harusnya green energy termasuk kayak blue ammonia ini juga akan perform, dan jangan heran kalau sampai nanti 1-2 tahun lagi nih ya teman-teman akan melihat pengulangan apa yang terjadi di saham tech selama 2-3 tahun yang lalu itu tuh terulang di sektor green. Kenapa? 2-3 tahun lalu pada saat tech-nya itu naik, orang nggak ada pilihan Ci waktu itu. Mau beli Goto waktu itu kan belum listing gitu kan. Mau apa belum ada semua listing. Akhirnya apa? Apapun yang berbau tech itu disikat semua. Dari bank digital disikat. Ya kan? Sampai ada yang kayak lucu-lucu kan kayak udang digital lah, apa segala macam. Pokoknya apapun yang berbau digital itu disikat semua. Nah, sampai akhirnya reality datang, baru semua sadar gitu kan sekarang, oh ternyata bank digital laba bersihnya nggak sebesar bank konvensional ya dan segala macamnya. Ya kalau turun sih baru ngomong kayak gitu kan, tapi kalau tahun kemarin waduh beda. Nah sama, nanti menurut saya green tuh akan seperti itu juga. Karena apa? Jumlah pemainnya belum begitu banyak, pilihan sahamnya terbatas di bursa. Ketika nanti wave-nya itu ngehit ke market kita, itu harusnya saham-saham yang related green energy ini harusnya naik. Makanya saya selalu bilang juga kalau ada orang mau beli saham coal atau apa, saya selalu bilang belilah saham coal yang teman-teman tahu dia tuh punya plan renewable atau greennya tuh udah ada gitu. Itulah salah satu alasan kenapa saya paling suka tuh Adaro ya. Kenapa? Adaro ini sudah memikirkan semuanya
dapat untung besar dari coal, bagi dividen, tapi at the same time juga dia invest ke smelter ADMR dan juga invest ke hydropower segala macam. Kenapa? Dia udah mempersiapkan life after call-nya tuh dia udah siapin gitu. Jadi jangan kaget kalau ke depan valuasinya Adaro tuh akan lebih premium ketimbang valuasi pemain call lain. Sama seperti kayak Adani di India. Saya selalu bilang dari dulu contoh yang sukses itu adalah Adani. Dari coal transform ke green. Sekarang lihat Adani green top 10 market cap di India. PE-nya berapa teman-teman? 1000 kali. Orang bilang PE-nya 1000 kali, gila banget ya. But you have no choice gitu kan. Green player tuh jarang gitu kan. Nah jadi apa yang jadi di tech harusnya dalam 1, 2, atau 3 tahun dari sekarang itu nanti akan kejadian di green energy. Jadi pilih-pilihlah saham yang related dengan green. Nah lanjut ke komoditi properti tadi aja ya. Nah properti ini memang menarik ya teman-teman ya. Nah properti ini kan sahamnya ya saya tahu mungkin agak sedikit lelet ya teman-teman ya. Buat sebagian teman-teman gitu kan beli cuan 5%, udah nungguin 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan udah cuan 5%, ya puji Tuhan, market koreksi 2 hari udah balik harga beli teman-teman gitu kan. Nah, jadi begitu-gitu terus gitu. Jadi memang it's not an easy sector gitu kan untuk di tradingin gitu kan. Tapi memang saya percaya nanti life after commodity salah satunya ya mungkin properti ya gitu. Kenapa? Kalau teman-teman masih ingat tahun 2009 kemarin, 2010 itu tuh harga komoditas tuh masih naik kenceng semua. Tapi itu sektor properti belum jalan. Nah, di 2011 ketika waktu itu komoditinya peaking dan turun, nah justru saham properti waktu itu mulai pada naik semua. Kalau waktu itu teman-teman ingat ya, BSD lah, Sumarekon, Alam Sutra, dan segala macamnya. Saya ingat 2009 sampai 2013 itu tahun kejayaannya properti kan, makanya sampai kita tahu kan yang jargon Senin harga naik dan segala macam itu setiap minggu acara bangun pagi jam 10 pagi ya kan, ya itu pokoknya selalu ada di TV gitu kan, saking boomnya. Cuma memang ada beberapa perbedaan ya dibanding dulu gitu. Pertama perbedaannya sekarang suku bunga waktu itu seingat saya 2011 ke atas itu dalam posisi itu trending down ya kan, turun. Sekarang kita di masa mungkin BI akan adjust suku bunga. Jadi ada perbedaan di situ satu. Perbedaan kedua juga adalah di tahun 2011 kemarin, itu tuh orang belum punya banyak properti. Jadi gini, bukan belum punya properti, sorry. Propertinya itu belum oversupply. Kayak kemarin gitu ya. Kalau 2011 kemarin, wah orang waktu itu beli properti kalau Cialin ingat, nomor urut sampai 40, 50 memperebutkan satu rumah loh dulu. Ya kan, orang beli rumah waktu itu untuk apa? Untuk tinggal? Enggak. Orang untuk invest dengan harapan 1 tahun lagi gue jual lagi, gitu kan? Misalnya contoh nih, tower 1 dibuka, beli. Nanti dengan harapan apa? Pada saat tower kedua dibuka 6 bulan lagi, gue bisa jual. Harganya lebih tinggi lagi. Nah, jadi waktu itu properti udah jadi kayak saham waktu itu kan. Cut long story short, 2013, 2014 masih jalan ininya, tapi begitu waktu itu BI mulai bergerak, terus juga suku bunga mulai naik, dan balik lagi ya teman-teman ya, namanya juga properti yang nggak bener-bener dipakai buat tinggal, akhirnya oversupply. Dan jadi gapnya ada, harga propertinya udah di sini, daya beli masyarakat sebenarnya masih di bawah nih, yang generasi milenial apa segala macam. Nah sekarang udah berapa tahun kan properti kayaknya udah a bit sideways ya. Ekonomi kita mulai improve. Nah, nanti ketika gap ini menutup, nah di situ saya rasa properti boomnya akan jalan lagi tuh. Nah, jadi kalau lihat nih ya, valuasi udah murah, komoditi udah naik, harusnya juga price gapnya udah mulai mengecil dibanding kayak 3-4 tahun lalu. Nah, jadi harusnya properti juga menarik ya selama 1-2 tahun ke depan. Kalau teman-teman memang mau cicil beli, boleh teman-teman. Karena buat saya gini, mungkin nggak naik dalam waktu yang singkat, tapi downside potential itu udah very limited gitu. Karena kenapa? Diskon to NAV-nya aja udah dalam banget semuanya, lebih dalam dibandingkan historicalnya gitu. Jadi tinggal butuh katalis aja sih gitu. Oke, jadi udah terbatas seperti itu ya untuk downside-nya properti. Yeah. Jadi lebih low risk ya teman-teman. Asal sabar karena kita nungguin momentum atau sentimen tadi untuk saham-sahamnya jalan.
Oke, kita tinggal sekitar 5 menit lagi ya, Pak Billy. Kita mau tutup di 8.45. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang nanyain saham-saham yang mantan gocap. Nah, kayak gimana sih kita baiknya nih biar kita tuh nggak kejebak lah, tapi juga nggak ketinggalan potensi atau peluang dari saham-saham gocap yang bangkit nih, Pak Billy. Ya, oke. Nah, mengenai fenomena saham-saham gocap ya, memang fenomena ini sebenarnya menarik nih. Karena kan kalau kita ingat ya Cialin ya, bulan Juni Juli kemarin saya masih ingat, terutama Juni Juli ya itu ya, itu bulan-bulan yang painful sebenarnya gitu kan. Bulan-bulan di mana kayak market tiap hari itu kayak nggak ada energinya gitu kan. Saham tech-nya masih turun, saham komoditasnya juga kagak jelas waktu itu kan. Komoditasnya naik, saham komoditasnya begitu-gitu doang. Blue chip-nya ya juga hidup segan mati tak mau gitu kan, diem gitu aja. Nah, tapi tiba-tiba nih ketika apa sang kaisar apa bumi gitu kan bangkit pelan-pelan. Nah, di situ kita mulai ngeliat kan liquidity mulai improve semua nih segala macam. Ya mungkin orang ada cut loss di saham lain, pindah ke sini apa gimana gitu kan. Nah, tapi memang fenomena saham gocap ini kita nggak bisa bilang semuanya pure gorengan juga ya gitu ya. Karena kenapa? Contoh kayak Bumi, mereka punya story gitu kan bahwa mereka bakal ada yang mau private placement NPRI-nya ini sorry ya, NPRI 24 triliun itu akan masuk nyuntik equity mereka akan jadi positif gitu ya dan juga utang-utangnya bisa kebayar gitu kan kayak contoh juga yang lain apa Cars gitu kan Cars dari Gocap tadi udah 96 ya saya lihat ARA gitu kan nah kenapa ya karena Cars sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya secara bisnis ya memang dia itu jebolnya di multifinance-nya aja gitu kan nah jadi sebenarnya bisnis Nasmoko-nya itu very profitable loh bisa dibilang gitu kan. Nah jadi dengan adanya berita nih berseliweran semua nih ya kalau tuh apa Cialin perhatiin dan teman-teman perhatiin juga yang mau masuk apa grup inilah gitu kan ada juga grup yang berkaitan sama kita lah dirumorin kan di mana-mana kayak gitu kan so it's interesting lah maksudnya dan kita lihat statement dari Car sendiri kan bahwa mereka bilang memang mereka saya lagi ongoing ya discussion sama beberapa calon investor gitu jadi ada story turnaround-nya terus juga yang baru waktu itu juga Ahab ya kan Ahab dari Gocap juga bangkit ada story-nya karena kan raih isunya sukses. Nah, BKSL ini yang paling hot nih selama 24 jam terakhir nih. BKSL yang paling hot lah bisa dibilang gitu kan. Kenapa? Karena tiba-tiba nih shoot up ke atas kan dan arah lah bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, jadi BKSL itu sebenarnya company yang land bank-nya tuh besar gitu kan. Dari dulu orang tahu lah kalau mau ngomong land bank paling gede nggak ada lah yang ngalahin sama Bukit Sentul gitu kan. Nah, tapi permasalahannya adalah apa? Seperti orang kurang yakin nih, maksudnya development-nya itu ke depan akan seperti apa gitu kan. Nah, dengan adanya raih isu size-nya besar lagi kan, kalau Ci Alin ikutin Bukit Sentul tuh mau raih isu dengan size yang menurut saya sih lumayan fantastis sih, ya kan jumlahnya gitu. Nah, itu tuh orang akan langsung berpikir, wah ini nih company yang selama ini udah punya potensial nih ya, mau ditambah rek isu yang gede kayak gini, kalau sampai yang masuk bener strategik gitu ya, apalagi hari ini sebenarnya saya nggak enak aja ngomongnya sama teman-teman ya, hari ini bersilang rumornya luar biasa teman-teman, apa nama-nama yang menurut saya konglomerat mau masuk semua katanya, tapi balik lagi ini rumor ya, jadi jangan pernah pikir ini tuh udah confirm. Ini balik lagi rumor. Saya pun nggak tahu. Yang ngomong benar-benar tahu apa enggak sebenarnya gitu kan. Jadi apa cuma lempar-lempar isu aja. Tapi kalau benar nama-nama ini yang masuk, ya apa bisa ini sih bisa jadi bagus sih kalau kayak gitu. Nah cuma kalau ditanya tipsnya sama Ci Alin sebenarnya saham gocap itu tipsnya apa? Sebenarnya baik lagi ya teman-teman ya saham gocap itu sebenarnya menarik karena kenapa? Menawarkan potensial turnaround paling besar. Lu kalau mau beggar paling gampang cari sama apa? Beli di gocap ya kan? Atau beli di pasar nego. Tapi anggaplah belinya di gocap. Jadi beli 50 jadi 100 aja udah 100% kan gitu kan. Nah, tapi juga teman-teman mesti hati-hati gitu kan. Kalau ke depannya ternyata story-nya nggak play out gitu kan. Atau apa ya cuma ditarik-tarik ini doang sama beberapa pihak tertentu, ya itu baik. Jadi selalu
pasang stop loss ya. Itu yang selalu aku saranin. Jadi masuk nggak perlu terlalu banyak gitu ya. Atau gini, kalau if you get it right, pasti bagger juga kok gitu. Misalnya beli di berapa? 51, 52. Kalau harganya kayak tahun kemarin, kayak misalnya saham-saham kayak Mari, Aba gitu kan, gocap sampai 500, you make 10 times loh. Gitu kan, 10 times masuk 2% dari porto aja tuh dapat 20% berarti kan kita gain di situ kan. Tapi kalaupun kita kalah, itu dikit gitu. Jadi selalu perhatikan terminal exit-nya ya teman-teman ya. Kalau bidnya udah 51 atau 52 dan rasa yang angka 51 52 di Porto itu bikin teman-teman nggak nyaman, apa tidur, nggak nyaman makan apa segala macam, berarti porsi teman-teman kegedean di saham itu. Orang kalau porsinya nggak kegedean Ci, itu simple lihatnya kok. Kalau kayak sekarang saya bedain teman-teman saya yang punya misalnya Bumi nih, Ci ya. Kalau buminya ARB, saya hari itu bercanda sama dia, itu masih bisa ketawa-ketawa, kayak misalnya sama Jogi atau sama Hans. Bumi ARB gitu kan, oh tapi dia masih tawa-tawa, aku tahu, oh berarti porsinya tuh dia bisa manage dengan baik. Tapi misalnya Bumi turun 3-4%, saya ngobrol sama teman saya yang lain, dia udah yang mukanya kayak, wah ini jangan-jangan udah mungkin full leverage atau kayak gimana gitu kan. Nah jadi, always make sure porsinya tuh teman-teman comfortable ya, gitu sih. Oke, kita harus tutup ini IG Live-nya, tapi saya mau pesan sponsor sedikit boleh ya. Jadi teman-teman, untuk yang punya aplikasi Trimegah, selalu cek pagi-pagi di Prima Ideas, itu selalu ada kayak market outlook, jadi kita masuk ke market tuh punya bekal, punya insight, kondisi makro kayak gimana, market kayak gimana, terus ada trading ideas juga yang menarik dan juga ada lengkap dengan chart dan ulasannya. Kemudian kalau kalian klik chartnya Trimegah tuh enak banget, itu udah dihitungin ya kayak risk sama rewardnya, jadi udah berapa persen kalau dia risknya berapa, kalau rewardnya berapa. Coba gue cek it ya nanti ya di aplikasinya. Makasih waktunya Pak Billy, mau leader dulu ya. Thank you. Yeah. Thank you Calim, thank you teman-teman semuanya.